Taki, dia adalah seorang perawan jelek yang bekerja di kantor sampai dia mendapatkan 1 juta ris dan mendapatkan gadis tercantik di tempat kerja. Suatu hari di sebuah gang sepi, seorang pria menyarankan seorang wanita untuk mengatur kencan dengan dia secara diam-diam. Keesokan paginya, seorang wanita bertanya kepada temannya apakah dia melihat acara pagi tentang romansa di tempat kerja, menyebutkan kasus serupa yang melibatkan Tanaka dari penjualan dan Yoshiocha dari HR, yang jelas-jelas berkencan. Teman lainnya membatasi interaksi mereka, menunjukkan bahwa mereka bahkan telah membawa pulang souvenir yang identik. Di dekatnya, Tateishi yang berusia 28 tahun bekerja dengan tenang sampai Shizuno, yang berusia 32 tahun, tiba-tiba bertanya apa pendapatnya tentang rumor romansa di kantor. Dia menjawab bahwa dia tidak memiliki pendapat. Sementara itu, para penggosip terus berbicara, mengatakan bahwa pasangan itu kemungkinan telah berkencan selama sebulan. Berpura-pura tidak memperhatikan, Shizuno menambahkan bahwa pasangan itu seharusnya lebih berani di depan Tateishi. Murai, yang berusia 26 tahun, bertanya-tanya mengapa mereka bahkan repot-repot datang bekerja jika mereka hanya pergi untuk bertemu. Para penggosip menambahkan bahwa tertangkap basah hanya menambah semangat pasangan itu. Mendengar ini, Maria berkomentar bahwa keduanya tampaknya sedang berpura-pura, membuat Tadashi merasa tidak nyaman. Shizuno akhirnya kembali ke mejanya dan Mitsuya, juga berusia 28 tahun, mendekati Tateishi dengan percaya diri untuk mengeluhkan bahwa struknya ditolak lagi. Dia menjelaskan bahwa itu di luar kendalinya karena asisten direktur sangat ketat dalam menyetujuinya. Mitsuya dengan marah menuduh staf akuntansi bersikap sombong, tetapi Tadashi, yang tidak tertarik dengan keluhannya, mengembalikan struk itu kepada rekannya. Saat dia pergi, dia mengejeknya sebagai penggulung kertas, mengisyaratkan bahwa dia akan menjadi robot perusahaan, yang benar-benar mengganggunya. Bahkan Maria mencatat bahwa komentar Mitsuya itu keras, terutama karena mereka berdua bergabung dengan perusahaan pada waktu yang sama. Shizuno percaya bahwa Tateishi dan si merah menyala yang berapi-api itu bisa mencoba untuk lebih akur. Nanti, ketika Tateishi pulang, Mitsuya muncul untuk meminta maaf atas kelakuannya di tempat kerja. Dia mengakui bahwa dia berpura-pura untuk menghindari kecurigaan. Tateishi, yang merasakan sakit kepala, mengaku dia takut dipecat setelah insiden itu, tetapi Mitsuya menjelaskan bahwa kecanggungannya berasal dari perubahan status mereka baru-baru ini. Mereka telah berkencan sejak sehari sebelumnya. Ketika dia bertanya apakah ini benar-benar terjadi, Mitsuya mengonfirmasi dan, meskipun mereka bertengkar di depan umum, ada perasaan yang berkembang secara diam-diam. Setelah berbagi bir, dia bertanya apakah dia ingin menyimpan hubungan ini bahkan dari rekan dekat. Yu setuju tetapi bersikeras bahwa mereka tidak bisa bersikap normal di tempat kerja. Dengan khawatir, Tentashi takut diperlakukan seperti sebelumnya. Meskipun tantangan sebenarnya adalah Mitsuya berjuang untuk menyembunyikan emosinya dan kadang-kadang mengambil langkah ekstrim untuk menjaga hubungan mereka tetap rahasia, dia dengan tegas menetapkan beberapa aturan dasar. Pertama, mereka harus menghindari kontak mata di koridor dengan segala cara. Kedua, saat bertemu di malam hari, mereka harus selalu turun 3 stasiun lebih awal, seperti yang mereka lakukan hari ini. Ketiga, pada hari libur mereka, harus bertemu di rumah daripada di tempat umum. Sementara Tateishi merasa dia menggemaskan saat menjelaskan aturan ini, dia mengakui bahwa dia ingin mereka pergi keluar kadang-kadang. Namun, Mitsuya lebih suka menjaga semuanya tetap terkontrol, terutama karena Tadashi merasa canggung ketika dia mendekatinya sebelumnya. Merasa frustrasi, Tadashi merenungkan bahwa dia tidak ingin terlalu menunjukkan kasih sayang di tempat kerja, dan dia ingat mendengar rumor bahwa kerahasiaan menambah kegembiraan dalam hubungan. Tetapi baginya, ini bukan sekadar permainan, dia hanya ingin merasa seperti dia yang sebenarnya. Berpacaran dengannya. Mungkin itu terlalu banyak untuk diminta. Mitsuya kemudian menyarankan mereka keluar mengenakan topeng, yang sekali lagi memikat Tateishi. Dia meminta maaf karena mengirimkan begitu banyak batasan, menjelaskan bahwa jika orang-orang di tempat kerja mengetahui, itu bisa memicu rumor dan menciptakan masalah. Karena Tateishi tidak ingin dia menjadi sasaran gosip yang tidak pantas, dia setuju bahwa kerahasiaan adalah yang terbaik. Mitsuya, di pihaknya, bersikeras bahwa dia sangat menghargai hubungan mereka sejak dimulai. Dia benar-benar percaya bahwa akan canggung bagi semua orang jika mereka mengetahui bahwa mereka berpacaran. Mendengar ini, Tateishi melangkah lebih dekat dan mengakui bahwa itulah yang membuat jantungnya berdebar akhir-akhir ini. Beberapa hari kemudian, kekacauan menyebar di perusahaan selama musim sibuk. Pada satu titik, Mitsuya mengambil kesempatan untuk sukarela ketika seseorang perlu mengantarkan dokumen ke akuntansi. Sebuah alasan untuk melihat Tateishi. Namun, teman-temannya menghentikannya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak pergi karena dia sering bersikap kasar kepada departemen itu. Sebagai gantinya, mereka menyelesaikannya dengan batu gunting kertas. Akibatnya, dan karena beban kerja yang hektik, sudah seminggu sejak Mitsuya terakhir kali melihatnya. Di mana, Tateishi akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan segera mendapatkan pesan dari Mitsuya yang mengatakan bahwa dia akan pulang sebelum mereka bertemu nanti. Ketika dia selesai, dia mencoba menghubunginya, tetapi dia sudah tidur dan tidak membalas. Keesokan harinya di tempat kerja, Shizuno bertanya apakah dia memiliki semua dokumen dan Tateishi mengonfirmasi, memikirkan tentang beban kerjanya yang melelahkan. Setelah pertemuan mereka, kembali ke angka-angka tanpa akhir di layar, yang secara mental melelahkan. Lebih buruk lagi, struknya tidak cocok, artinya tidak ada yang bisa mengatakan kapan dia akan selesai. Saat itu, lift terbuka dan dia tiba-tiba mendapati dirinya berhadapan langsung dengan kekasihnya, yang berpura-pura tidak mengenalnya. Dia masuk dan meminta seseorang untuk menekan tombol lantai pertama sementara Tateishi berusaha tetap tenang merenungkan bagaimana dia tidak bisa menghubunginya malam sebelumnya. Dia sudah tertidur dan kemudian meminta maaf karena tertidur. Karena mereka baru saja bertemu, dia bertanya-tanya apakah dia selalu sekompos ini. Sementara itu, Shizuno meminta maaf kepada seorang rekan, menyebutkan bahwa Mitsuya telah membantu asisten direktur dengan beberapa dokumen. Mitsuya mengatakan tidak masalah dan bertanya apakah semuanya berjalan lancar. Rekan itu mengonfirmasi bahwa direktur menghargai organisasi tersebut.
Shizuno memuji Mitsuya lalu bertanya kepada Tateishi apakah dia setuju. Tercengang, dia terdiam sejenak sebelum mengatakan Mitsuya adalah perwujudan keunggulan dalam kelompok mereka. Mitsuya, meskipun tersanjung, berpura-pura bahwa dia bercanda. Menyadari rasa malunya, Tateishi bercanda bahwa direktur seharusnya meminta akuntansi sebagai gantinya. Shizuno setuju, menambahkan bahwa Mitsuya bisa menolak lain kali karena tim perencanaan terlalu banyak bekerja. Tateishi kemudian melihat telinga Mitsuya memerah, khawatir seseorang mungkin memperhatikan rahasia mereka. Shizuno tiba-tiba memanggil nama mereka tetapi hanya untuk menyarankan agar mereka berhenti merendahkan diri karena mereka saling akrab. Tertegun, Mitsuya salah mengucapkan nama Tagishi, membuatnya semakin gugup bahwa tindakan mereka terlihat jelas. Lift menjadi ramai dan Mitsuya, sekarang berdiri dekat pacarnya, dengan tenang berkomentar bahwa Shizuno sudah mencurigai mereka. Tagishi membisikkan kembali bahwa dia yang bertindak mencurigakan. Setelah memutuskan untuk tidak membahas masalah lebih lanjut, mereka secara tidak sengaja menyentuh tangan dan memanfaatkan momen itu untuk saling menggenggam. Nanti malam, saat ditelepon merayakan akhir musim sibuk perusahaan, Itsuya menyarankan agar mereka saling memanggil dengan nama depan di tempat pribadi. Taikishi menolak. Dia mengatakan bahwa dia sudah terbiasa memanggilnya Mitsuya, tetapi dia bersikeras menggunakan Yui, yang membuatnya gugup. Meskipun itu persis seperti yang dia harapkan. Saat berangkat untuk kencan mereka, dia menyebutkan bahwa dia terlambat pulang, tetapi setibanya di sana, dia sangat senang melihat Yui berpakaian rapi. Dia menyebutnya kencan spesial karena mereka telah menunggu begitu lama, dan dia dengan canggung memujinya sementara Yui berjuang untuk menerimanya. Keduanya bertindak canggung, berusaha terlihat alami. Penasaran tentang filmnya, dia bertanya, dan Yui mengatakan apapun yang mereka sepakati sebelumnya baik-baik saja. Meskipun mereka sudah berbicara sebelumnya, dia masih memanggilnya dengan nama belakangnya, memicu perdebatan singkat tentang mengapa dia tidak bisa menggunakan nama depannya. Melihat tingkah mereka, Katishi berpikir mereka mirip pasangan sekolah menengah. Selama film, dia bertanya-tanya apakah semuanya akan berantakan karena mereka selalu menggunakan nama formal. Dalam 6 tahun, tidak ada yang luar biasa terjadi, meskipun yang dia inginkan hanyalah agar sesuatu yang berarti tumbuh antara dia dan Yui. Di tengah refleksi ini, film beralih ke adegan menakutkan di mana Yui menggenggam tangan Tadashi dengan erat. Setelah meninggalkan bioskop, keduanya mendiskusikan rencana makan malam hingga seorang pria bernama Sia muncul, dengan antusias menyapa Yui, yang membalas dengan hangat karena sudah lama sejak terakhir mereka bertemu. Tidak ingin diperhatikan, Tateishi berpaling. Sia menyarankan untuk makan untuk merayakan pertemuan kebetulan mereka dan setelah melihat Tateishi, dia juga menyapanya. Takeshi ingat bahwa Sia adalah salah satu pelatih awalnya di perusahaan dan senior Mitsuya di perguruan tinggi, seseorang yang sangat dihormatinya. Ketiganya pergi untuk makan, di mana Sia memuji Mitsuya karena memimpin kompetisi produk baru, yang memicu kecemburuan di Tadashi. Saya menjelaskan bahwa dia berada di kota untuk urusan bisnis dan mampir ke bioskop karena bosan. Khawatir Sia mungkin mencurigai sesuatu, Tadashi dan Mitsuya berbohong bahwa mereka bertemu secara kebetulan. Tadashi sebentar bertanya-tanya apakah itu penting karena Sousha bekerja di cabang yang berbeda, tetapi Yu mencubitnya, membuatnya jelas bahwa dia ingin menjaga hubungan mereka tetap rahasia. Kemudian, setelah Sousha pergi, pasangan itu merayakan keberhasilan menjaga kebohongan. Yu berterima kasih kepada Tadashi, menggunakan nama depannya untuk pertama kalinya, menjelaskan bahwa dia butuh waktu untuk merasa nyaman. Ketika dia menggoda Yu karena menggunakan nama depan Surya dengan mudah, dia mengatakan itu karena ada 3 Suzuki Sakalige lainnya. Amyuzuki mengundangnya untuk melanjutkan kencan mereka di tempatnya. Keesokan paginya, dia memanggilnya dengan nama depannya, membuatnya tersipu. Dalam perjalanan ke tempat kerja, dia bertemu Maria di kereta bawah tanah, tetapi Yui, yang lebih dulu menyadarinya, dengan cerdik mengambil kereta berikutnya. Dalam beberapa hari berikutnya, pasangan itu terus berpura-pura menjadi kenalan biasa sementara diam-diam bertemu. Pagi tiba dan Tateishi dan Yu sekali lagi menyembunyikan hubungan mereka dari rekan kerja. Dalam perjalanan ke tempat kerja, mereka secara tidak sengaja bertabrakan, menciptakan momen canggung. Tidak yakin apakah harus mengakui atau mengabaikan satu sama lain, mereka memilih untuk menyapa singkat sebelum berpisah. Yu dengan cepat mengadopsi persona garangnya yang biasa, melemparkan ejekan kepada Tadashi, yang membalas dengan cara yang sama untuk menjaga penampilan. Setelah hari kerja yang panjang, mereka bersantai di sebuah bar, di mana Tadashi memperhatikan Yu menahan menguap. Dia dengan antusias berbagi bahwa produk camilannya hampir selesai, pencapaian besar baginya, meskipun dia diam-diam berjuang untuk menyelesaikan toppingnya. Seorang rekan menyarankan untuk berkonsultasi dengan Maria dari akuntansi yang dikenal karena selera tajamnya dalam camilan. Kemudian, saat Tati membantu Shizuno memindahkan kotak, Yume tiba. Menganggap dia untuknya, dia merasa kecewa ketika dia mendekati Maria sebagai gantinya. Maria mencicipi 2 versi produk, dengan percaya diri merekomendasikan topping kelapa dan menawarkan wawasan pemasaran. Yui, terkesan dengan keahlian Maria, mencatat, terkejut bahwa seorang akuntan memiliki rasa yang tajam untuk makanan. Yui memuji Maria dan mencatat popularitasnya di kalangan peninjau camilan online, membuat Maria merasa canggung. Malu, Maria memintanya untuk menyimpan rahasia, mengakui bahwa persona online-nya yang ceria dan menyukai camilan bertentangan dengan citra profesionalnya. Dia tidak ingin rekan-rekannya memperlakukannya berbeda. Tertawa melihat rasa malu Maria yang tidak terduga, Yu meyakinkannya, berjanji untuk tetap diam. Maria, terkejut dengan kebaikan Yu, selalu melihatnya sebagai sosok yang menakutkan karena nada suaranya yang tajam, terutama terhadap Tateishi. Dia mulai bertanya-tanya apakah Yu hanya keras padanya. Maria kemudian membenarkan ketidaksopanan Yu, mengutip kepribadian Tateishi yang sulit, mengingat bagaimana dia pernah memarahi dia dan Shizuna karena kesalahan format kecil meskipun Shizuna adalah atasannya. Yu setuju tetapi diam-diam tersenyum, mengenang cara-cara teliti yang dia miliki dalam diam.
Saat Maria menyebutkan lebih banyak kebiasaan mengganggu Tateshi, Yu melihatnya sebagai keanehan yang menggemaskan, meskipun Maria tetap tidak menyadari bahwa Yu hanya tidak menyukainya. Merasa lega rahasianya aman, Yu tiba-tiba khawatir bahwa semua orang menganggap Tateshi mengganggu. Begitu rasa bersalah mulai muncul, Maria mulai memujinya, menunjukkan sifatnya yang membantu. Dengan suara kecil, Yu mengakui bahwa dia tahu, mengingat saat Tateshi membantunya mengambil kertas yang jatuh, sebuah tindakan yang pertama kali membangkitkan perasaannya padanya. Saat Maria ngemil, dia merenungkan betapa dia dan Shizuna bergantung pada Tateshi, mencatat bahwa sifatnya yang membantu membuatnya mudah dimanfaatkan. Yu menggenggam pensilnya, merasa frustrasi, mengoceh tentang kebaikan dan sifat-sifat terpuji Tateshi sampai Maria membungkamnya dengan isyarat tangan. Maria menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ketertarikan romantis padanya tetapi merasakan bahwa Yu mencoba membujuknya sebaliknya. Yu membeku, takut Maria telah menyadari perasaannya, tetapi Maria menganggap mereka hanya memiliki persaingan yang rumit sejak mereka bergabung di kantor bersama. Malam itu, saat membersihkan setelah makan malam di tempat Tateshi, Yu mengendurkan bahunya yang sakit dan menawarkan pijatan, membawanya ke kamarnya untuk meredakan ketegangan. Menikmatinya, Tati bertanya tentang percakapan sebelumnya dengan Maria. Yu secara samar menyebutkan membahas produk baru tetapi menghindari membagikan ulasan camilan rahasia Maria dan menghindari membagikan pemikiran Maria tentangnya. Curiga, Takedishi mempertanyakan kebaikannya yang tiba-tiba dan Yu menjelaskan bahwa dia melihatnya memindahkan peralatan kantor dan ingin menghargai usahanya. Merah padam, dia dengan malu mengakui sulit untuk menahan diri untuk menyentuhnya di tempat kerja, membuat wajah Titi memerah. Yu dengan cepat menyadari makna di balik kata-katanya dan merasa malu. Mencoba untuk pulih, dia bercanda menyarankan agar dia memberinya pijatan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Yu memasuki departemen perencanaan dengan semangat tinggi, membawa tas berisi sampel camilan yang ditingkatkan terinspirasi oleh saran Maria. Dia membagikannya kepada timnya untuk mendapatkan umpan balik. Ketika dia melihat Kazuki yang kesulitan dengan komputernya, dia diam-diam memberi isyarat untuk membantu, tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih sebelum kembali bekerja. Sementara itu, Tateshi merasa frustrasi di akuntansi setelah wakil direktur menolak laporannya. Merasa putus asa, dia terkulai di kursinya saat Shizuna dan Maria meyakinkannya untuk tidak mengambilnya terlalu serius. Secara pribadi, masih kesal, dia keluar untuk membeli kopi, yakin bahwa wakilnya tidak adil menargetkannya hanya karena 2 baris tambahan dalam laporan. 2 temannya menemukan dia terlihat cemas, meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan gagal. Eubenevis juga begitu. Teman-temannya menggoda bahwa dia akan memarahinya, tetapi sebaliknya, dia mengejutkannya dengan senyuman ceria, menawarkan sampel makanan ringan untuk umpan balik. Saat kelompok itu mengagumi coklat yang kaya dan rasa berlapis, Tati, dia terkejut ketika kamu secara pribadi menyerahkan satu. Dengan enggan, dia mengambilnya dari tangannya, memakannya dan berkomentar bahwa itu baik-baik saja. Responsnya yang dingin membuatmu kesal, yang bersikeras meminta kritik mendetail, bahkan jika itu negatif, untuk membantunya memperbaiki. Takeshi mengagumi keterbukaannya saat dia berjuang dengan kritik sendiri. Mengikuti permintaannya, dia mencatat bahwa topping coklatnya berlebihan, membuat makanan ringan itu berantakan dan meninggalkan noda di jari telunjuknya. Sementara teman-temannya menganggapnya sepele, kamu mengakui masalah tersebut, menyadari bahwa kebanyakan orang lebih memilih kenyamanan. Mengucapkan terima kasih, dia kembali ke apartemennya untuk menyesuaikan resep. Meskipun tekadnya, Tadashi memutuskan untuk mengulang laporannya, ingin menyesuaikan ketahanan dirinya. Setelah bekerja, Shizuna mengundangnya dan Maria untuk minum. Penasaran, dia mempertimbangkan untuk bergabung mengetahui Yu sering keluar dengan timnya. Secara tak terduga, mereka bertemu dengan departemen Yu di restoran yang sama. Meskipun duduk terpisah, Shizuna mendorong Tadashi untuk berinteraksi dengan Yu, berharap minuman dapat meredakan ketegangan. Namun, mereka tetap bersama kelompoknya. Takeshi terjebak dalam percakapan dengan Kazuki, yang, tidak seperti yang lain, hanya minum jus. Ketika Kazuki menjauh, Takeshi mendapati dirinya sejenak sendirian. Para gadis membenarkan sifat Kazuki yang pendiam, menjelaskan bahwa dia baru di tim mereka. Mereka mengungkapkan bahwa kamu membujuknya untuk bergabung dalam kegiatan mereka dan memuji sifatnya yang hangat dan peduli. Mendengar pujian mereka, Takeshi merasa bangga, mengetahui bahwa dia adalah pacarnya. Ketika dia melirik ke meja mereka, dia terkejut melihat gelas bir yang kosong. Kamu tiba-tiba bangkit dan terhuyung-huyung ke kamar mandi, berjongkok di dekat wastafel. Khawatir, Takeshi bergegas ke sisinya menawarkan bantuan, tetapi dia dengan keras kepala menolak. Dengan senang hati, dia menggoda sambil mengusap punggungnya. Yu khawatir terlihat, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu normal untuk membantu rekan kerja. Menyadari bahwa dia minum terlalu banyak karena dirinya, dia meminta maaf, tetapi Yuya yang sedikit mabuk mendengus padanya sebelum meleleh dalam sentuhannya. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia akan tinggal di tempatnya dan tertidur, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada di tempat umum. Saat itu, Kazuki keluar dari kamar mandi pria, menangkap mereka. Dia dengan canggung menjelaskan bahwa dia menunggu kesempatan untuk pergi tetapi tidak ingin mengganggu, lalu dia ragu-ragu bertanya apakah mereka berkencan. Melihat tidak ada alasan untuk menyangkalnya, Takeshi mengonfirmasi hubungan mereka. Keesokan harinya, Takeshi memberitahu Yu bahwa Kazuki tahu rahasia mereka, membuatnya cemas. Dia dengan ominus menyarankan untuk mengunci Kazuki di ruang penyimpanan agar dia tetap diam, tetapi Takeshi meyakinkannya bahwa dia bereaksi berlebihan. Dia bersikeras bahwa Kazuki bukan tipe yang menyebarkan gosip, meskipun Yu setuju dengan ragu bahwa dia masih takut akan kemungkinan kecil terungkap yang bisa merusak karir mereka, terutama Takeshi, mengingat dedikasinya pada perusahaan. Terharu oleh kekhawatirannya, Takeshi merapikan rambutnya dan meyakinkannya bahwa bersikap normal di tempat kerja akan menjaga mereka aman. Kemudian, di departemen akuntansi, dia memperhatikan semuanya berjalan seperti biasa.
membawanya kelegaan. Melihat Kazuki di dekat mesin penjual otomatis, dia dengan santai mengingatkannya untuk tetap diam. Kazuki bertanya mengapa mereka menyembunyikan hubungan mereka padahal romansa di kantor tidak dilarang. Teichi menjelaskan bahwa mereka ingin mempertahankan citra profesional, terutama karena banyak yang bergantung pada Yui. Mendengar ketulusan itu, Kazuki setuju untuk tetap diam, mengatakan bahwa dia juga ingin melindungi Yu. Dia mencatat bahwa melihat sisi berbeda dari dirinya adalah hal yang tidak terduga, dan Teichi menjawab bahwa dia menemukan Yui paling menawan dengan cara itu. Saat Tadashi pergi, dia memikirkan masa depan, menikahi Yu terlintas di pikirannya dan dia tersenyum, berharap bisa tetap di sisinya selamanya. Departemen perencanaan sangat sibuk dan sementara tim Yu telah menciptakan camilan menjanjikan untuk dijual, mereka masih perlu merancang kemasannya. Yu mendorong untuk tampilan yang berani dan stylish untuk menarik pelanggan, tetapi Kizuki dan beberapa atasan lebih menyukai pendekatan yang lebih klasik. Saat dia bersiap untuk berargumen, dia ingat Kizuki tahu tentang hubungan rahasianya dengan Tateishi. Ingin tetap di sisi baiknya, dia menahan diri dan setuju untuk mempertimbangkan desain yang lebih sederhana. Setelah bekerja, Yu memasak makan malam untuk Tadashi dan sangat senang ketika dia tiba dengan donat dari toko yang sudah ingin dia coba. Dia mengundangnya duduk di ruang tamu yang nyaman dan menuju ke dapur, dengan bahagia mendendangkan lagu saat dia menyajikan camilan dan menyeduh kopi. Dari tempatnya, Tadashi memperhatikan koleksi mainan Emer Rabbit-nya yang telah bertambah, membuat ruangnya terasa hangat dan hidup, sangat berbeda dari rumah minimalisnya sendiri. Ketika Yu kembali, suasananya berubah serius saat dia dengan hati-hati mempertimbangkan donat mana yang akan dimakan terlebih dahulu. Melihat fokusnya yang intens, Tadashi teringat pada ketajaman pengambilan keputusan Yu di tempat kerja. Saat dia memilih donat rasa maple, wajahnya langsung bersinar, kembali menjadi Yu yang ceria dan penuh kasih yang dia cintai. Yu duduk di samping Tadashi, menggigit donatnya. Matanya bersinar saat manisnya maple memenuhi inderanya, dan dia menghela napas dengan senang. Tadashi memperhatikan, terpesona oleh betapa ekspresifnya dia terhadap sesuatu yang begitu sederhana. Penasaran, dia bertanya apakah dia selalu menyukai camilan. Dia terdiam sejenak lalu mengakui bahwa dia selalu menyukainya tetapi menjadi lebih bersemangat setelah bergabung dengan perusahaan, dikelilingi oleh rekan-rekan yang menyukai makanan dan camilan. Mengalihkan pertanyaan kepadanya, dia menunjuk ke donat yang belum tersentuh. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan makanan manis. Dia membelinya karena tahu Yu menyukainya. Seiring waktu, dia telah mempelajari selera Yu dan menikmati membuatnya bahagia. Menggigit donat coklat, dia terkejut betapa enaknya, wajahnya bersinar. Tertawa, Yu mendekat dan menciumnya, memanggilnya menggemaskan. Malu dengan keberaniannya, dia segera berdiri dan menawarkan untuk membuat lebih banyak kopi. Tadashi, yang masih terkejut, merasakan wajahnya memerah tetapi tersenyum, menyadari bahwa setiap sisi baru dari Yu membuatnya semakin mencintainya. Saat mereka menyelesaikan dominasi mereka, Yu menghela napas, mengaku bahwa dia merasa cemas di sekitar Kizuki dalam rapat. Teichi mendengarkan dengan sabar, menawarkan senyuman yang menenangkan. Dia meyakinkannya untuk tetap tenang dan tidak terlalu memikirkannya, mengingatkannya bahwa Kizuki sudah berjanji untuk menjaga rahasia mereka. Untuk mengurangi kekhawatirannya, dia dengan lembut mengelus kepala Yu dan dengan penuh kasih mengingat bagaimana Kizuki pernah mengisyaratkan tentang pernikahan, yang membuatnya tersipu. Keesokan harinya, Yu tetap tegang selama rapat. Duduk di seberang Kizuki, sarafnya meningkat saat dia teringat Tateishi menahan sesuatu selama percakapan mereka. Alih-alih berkonsentrasi, dia mencuri pandangan hati-hati ke arah Kizuki, bertanya-tanya apa yang mungkin dia ketahui. Pikirannya terputus ketika seorang rekan tim dengan bersemangat membahas cinta barunya pada donat malaikat, memuji kemasan yang menggemaskan. Dia kaku, menyadari bahwa dia telah tertangkap basah, berusaha untuk pulih saat dia setuju dan mengatakan seorang teman memberikannya padanya. Begitu dia berbicara, kepanikan mulai muncul. Kizuki mungkin akan menyadari bahwa temannya adalah Tateishi. Dalam upaya canggung untuk mundur, dia dengan kikuk bersikeras bahwa itu hanya seorang kenalan, khususnya seorang wanita, meskipun tatapan cemasnya mengkhianatinya. Pada awalnya, Kazuki mengabaikan reaksi anehnya, tidak yakin siapa yang dia maksud. Tetapi ketika tim menyarankan untuk meminta akuntansi dana untuk membeli donat sendiri, kepanikan Yu semakin meningkat. Melihat responsnya yang bingung, Kazuki tiba-tiba menyusun kepingan-kepingan itu. Penutupnya yang canggung hanya membuatnya semakin jelas. Kazuki menahan napas, menyadari bahwa menjaga hubunganmu dengan Tateishi tetap rahasia lebih sulit dari yang diperkirakan. Untuk membuat segalanya lebih buruk, Yu tampaknya meragukan kemampuannya untuk menjaga rahasia. Saat mereka berdua terjebak dalam pikiran, dua rekan tim tiba-tiba dipanggil untuk rapat dengan kepala seksi, meninggalkan tumpukan dokumen tinggi untuk Yu dan Kizuki tangani. Suasana canggung menyelimuti saat mereka bekerja berdampingan. Ingin meredakan ketegangan, Yu mencoba berbincang-bincang ringan, tetapi jawaban singkat Kizuki membuatnya terdiam, merasa lelah dia dengan tenang bertanya apakah dia menganggapnya tidak dapat diandalkan, suaranya tidak yakin. Yu menyadari perilakunya mungkin telah memberinya kesan yang salah. Untuk memperbaikinya, dia meletakkan kertasnya dan dengan lembut menampar pipinya, kebiasaan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Gerakan itu menarik perhatian Kizuki dan dia mengambil kesempatan untuk menjelaskan bahwa kecemasannya berasal dari ketidakbiasaan hubungan rahasia, bukan ketidakpercayaan. Wajahnya memerah karena malu, mengkhianati emosinya. Kizuki tersenyum sinis, menggoda bahwa dia tidak terlihat sangat menyesal. Suasana menjadi lebih ringan dan Yu dengan malu-malu mengakui bahwa dia terlalu jelas. Terhibur tetapi tetap tenang, Kizuki memperingatkan bahwa jika dia tidak belajar menyembunyikan perasaannya, orang lain akan mengetahui rahasia itu tanpa bantuannya. Yuve mengangguk setuju sambil mengakui kesalahannya dan meminta maaf lagi sebelum mereka berdua kembali mengatur dokumen. Sementara itu, di akuntansi,
Taitishi dikirim untuk mengambil berkas dari arsip gudang. Berkat pembersihan baru-baru ini, dia dengan cepat menemukannya tetapi saat dia bersiap untuk pergi, suara keras dari ruangan terdekat menarik perhatiannya. Khawatir, dia bergegas ke sana dan menemukan Yuve di lantai, menggosok punggung bawahnya. Mata mereka bertemu dan mereka secara naluriah memanggil satu sama lain sebelum cepat kembali ke formalitas. Yu menjelaskan bahwa barang-barang yang jatuh membuatnya terkejut, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Taitishi memindai departemen perencanaan yang kacau, kontras yang mencolok dengan keteraturan akuntansi dan bertanya-tanya bagaimana mereka berfungsi dalam kekacauan itu. Yu mengakui manajemen sudah memerintahkan pembersihan dan mulai mengumpulkan barang-barang yang berserakan, bergumam tentang penyimpanan sementara. Melihatnya berjuang, Taitishi membantu meskipun dia protes, bercanda bahwa departemennya jelas membutuhkan bantuan. Meskipun Wario terlihat bersama, dia menikmati momen-momen singkat ini bersamanya. Saat menyortir kekacauan, dia mengambil sebuah bendera dan bertanya kepada Yu di mana seharusnya itu. Dia tiba-tiba bersinar, mengenalinya sebagai yang dia gunakan dalam acara penjualan pertamanya setelah bergabung dengan perusahaan. Yu sesaat menurunkan kewaspadaannya, memperlihatkan sisi dirinya kepada Ishii. Di luar pekerjaan, tetapi dengan cepat, dia mengembalikan sikap profesionalnya dan menginstruksikannya untuk memasang bendera di sudut sebelum melanjutkan pengaturannya. Dia mengingatkan dirinya untuk tetap fokus dan menjaga jarak. Taitishi patuh tetapi bertanya-tanya apakah aturan kerja mereka masih berlaku saat mereka sendirian. Saat mereka membersihkan dalam diam, kamu meraih rak tinggi. Taitishi menawarkan bantuan, tetapi dia menolak, hanya meminta agar dia menahan tangga. Dia menggenggamnya dengan erat, senang bisa membantu. Ketika dia memperingatkannya tentang rok yang dipakainya, dia membeku, membuat tangga bergetar. Dia terpeleset, tetapi dia menangkapnya tepat waktu. Mereka berakhir dekat, hampir berciuman, sampai rekan kerja tiba-tiba masuk. Mereka dengan cepat menyempitkan diri ke tempat persembunyian untuk menghindari deteksi. Tati berjuang untuk tetap seimbang tanpa menjatuhkan tanda. Merasakan ketidaknyamanannya, Yu dengan tenang memberitahunya untuk bersantai dan bersandar padanya jika perlu. Dia patuh, mengetahui bahwa tertangkap bukanlah pilihan. Setelah situasi aman, mereka menghela napas lega dan setuju untuk menjaga segalanya tetap profesional. Beberapa hari kemudian, rekan kerja mereka Shizuno dengan antusias menawarkan 7 tiket bisbol, membuat Taitishi, seorang penggemar setia, sangat senang. Pada hari pertandingan, Yu berakhir di grupnya. Meskipun dikelilingi oleh rekan kerja, dia diam-diam menikmati berbagi momen dengan dia. Dia dengan antusias menjelaskan permainan, membantu Yu yang bingung untuk mengikuti. Ketika tim mereka mencetak gol, dia secara naluriah menggenggam tangannya tetapi cepat-cepat memeriksa rekan-rekannya yang tetap fokus pada permainan. Kemudian, saat mereka mendorong melalui area konsesi yang ramai, Taitishi menyarankan untuk bergandeng tangan agar tetap bersama tanpa menimbulkan kecurigaan. Yu ragu-ragu setuju tetapi menikmati kedekatan itu. Dalam perjalanan kembali, home run membuat Taitishi bersemangat, membuatnya memeluk Yu tanpa berpikir. Mereka terkejut, Shuzuma juga ikut bergabung terlalu terjebak dalam momen untuk menyadari. Kembali di tempat duduk mereka, Yu bersandar dan berbisik bahwa lain kali mereka harus pergi sendiri untuk menikmati permainan tanpa khawatir. Teman-teman penjual Yu mengunjungi toko serba ada untuk makan siang, masing-masing memilih makanan mereka. Namun, perhatian Yu tidak hanya pada makanan, dia secara diam-diam memindai Ra untuk camilan baru yang diluncurkannya. Hatinya terjatuh saat melihatnya tidak tersentuh, kurangnya minat membebani dirinya. Pagi berikutnya, Shizuno memulai kencannya lebih awal seperti biasa. Saat berjalan dari pelatihan, dia bertemu dengan seorang rekan pria yang memujinya karena ketepatan waktunya. Dia tertawa, membalas pujian itu, tetapi dia mengakui bahwa dia hanya ada di sana untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Setelah beberapa obrolan singkat, Shizuno menuju kafe terdekat untuk momen tenang. Saat dia duduk dengan menu, ketenangannya terganggu ketika Kizuki tiba dan pelayan mengira mereka bersama, menempatkannya di bangkunya. Kecewa, dia menghela napas dalam hati tetapi menawarkan senyuman sopan. Ketika mereka mencoba memesan pada saat yang sama, kesopanan berlebihan mereka berubah menjadi kebuntuan canggung. Sementara itu, Yu naik kereta ke tempat kerja, cemas menyegarkan ponselnya untuk mengetahui berita online tentang camilannya, hanya untuk menemukan keheningan. Yu secara tak terduga bertemu Taitishi dan setelah pertukaran basa-basi singkat, mereka kembali ke dinamika kerja mereka yang biasa. Saat mereka berjalan, Tanishi menangkap suasana hatinya yang suram dan mengingat suasana hatinya yang rendah saat panggilan malam sebelumnya, bertanya apakah ada yang salah. Yu mengabaikannya, menyalahkan kelelahan dari jam kerja yang panjang. Menyadari ada yang lebih dalam, Takeshi mengalihkan percakapan ke proyek barunya. Yu setuju itu menarik, tetapi nada suaranya yang kurang antusias mengatakan sebaliknya. Sementara itu di kafe, Shizuno dan Kazuki menerima makanan mereka hanya untuk menyadari bahwa mereka memesan hidangan yang sama, sudah merasa canggung. Shizuno melihat Kazuki mulai makan dan mengikuti jejaknya. Untuk meredakan ketegangan, dia mengobrol ringan, mengatakan bahwa Kazuki tidak perlu menunggu untuknya. Kazuki dengan lembut mengingatkannya bahwa makanannya mulai dingin dan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu memaksakan percakapan. Dia menikmati pagi yang tenang. Merasa lega dengan saling menghargai keheningan, Shizuno fokus pada pekerjaan sementara Kazuki membaca. Saat dia makan dan mengetik, dia sesekali melirik ke arahnya, merasa tidak terduga nyaman dengan kehadirannya. Setelah beberapa saat, Kazuki menutup bukunya dan mengumumkan bahwa dia akan pergi ke kantor terlebih dahulu. Sebelum pergi, dia menyatakan bahwa dia menikmati sarapan dan bahwa pandangannya tentangnya sebagai peminum berat telah berubah. Terkejut, Shizuno menyadari bahwa dia merujuk pada momen memalukan yang dialaminya di pertandingan bisbol. Dia merasa tertegun,
Tetapi sebelum dia bisa merespons, dia sudah pergi. Dia menghela napas, mengabaikan komentar itu, dan kembali fokus pada pekerjaan dengan senyum tipis. Di kantor, Yu dengan cemas menyegarkan halaman web yang melacak kinerja produknya. Meskipun menggunakan pengaruh online Maria, masih belum ada kemajuan. Frustrasinya meningkat ketika dia mendengar departemen lain merayakan peluncuran yang sukses. Merasa putus asa, dia mulai menyusun email untuk menjelaskan bahwa produknya membutuhkan waktu karena ini baru, bukan sekadar rebranding. Terlena dalam pikirannya, dia terloncat ketika Kizuki tiba-tiba muncul, menjatuhkan tumpukan dokumen dari bagian chat untuk entry data. Tanpa sepatah kata pun, dia pergi, meninggalkan Yu terjebak dalam frustrasi. Saat dia bekerja, rasa kesalnya semakin meningkat, tidak ada seorang pun, bahkan timnya sendiri, yang tampak antusias dengan proyeknya. Ketika Chiharu menawarkan coklat, Yu meledak, menolak dengan kasar. Kantor menjadi hening dan penyesalan langsung menyelimuti dirinya. Malam itu, Yu muncul di tempat Taitishi secara tiba-tiba, mencari kenyamanan. Dia terlihat terkejut melihatnya, terutama karena dia tampak sangat kelelahan. Tanpa ragu, dia menyambutnya dan mulai menyiapkan makanan dan minuman, meskipun kekhawatirannya terlihat jelas. Saat dia menyerahkan bir, Yu segera meluncurkan keluhan, meluapkan tentang bagaimana kepala bagian ini membebankan pekerjaan tambahan padanya meskipun jadwalnya sudah padat. Frustrasinya semakin dalam saat dia mengeluh bahwa tidak ada yang mengakui makan siangnya. Semua orang terlalu fokus pada produk lain yang kurang inovatif. Suaranya meninggi saat dia meratapi bagaimana kreasinya tergeletak tak tersentuh di rak toko, mengumpulkan debu, membuatnya merasa semua usahanya sia-sia. Akhirnya, kata-katanya terhenti dan air mata menggenang di matanya. Terkesima oleh emosinya, Hadeshi dengan lembut meyakinkannya bahwa adalah hal yang wajar merasa seperti ini setelah berusaha keras. Dia mengingatkan bahwa seluruh departemen dan perusahaan peduli terhadap keberhasilan setiap produk, meskipun tidak selalu terlihat. Dia juga menunjukkan perjuangan yang mereka hadapi untuk mendapatkan anggaran untuk camilannya, membuktikan bahwa timnya telah mendukungnya sejak awal dan mendorongnya untuk lebih terbuka tentang perasaannya. Yu curhat kepada Tatasie tentang merasa kewalahan dan kurang dihargai, dan dia mendorongnya untuk berbicara terbuka dengan kepala bagiannya. Keesokan harinya, dia mampir ke toko serba ada untuk membeli camilan dan tawaran perdamaian untuk rekan-rekannya. Saat menjelajah, dia mendengar dua siswa berdiskusi tentang apakah akan membeli camilannya. Jantungnya berdebar saat dia melihat mereka mempertimbangkan, dan dengan senang hati, mereka memutuskan untuk menambahkannya ke keranjang mereka. Dipenuhi kebahagiaan, Yu tersenyum pada dirinya sendiri, akhirnya merasa dihargai. Di tempat kerja, dia tiba dengan energi baru tetapi merasa kelelahan saat makan siang setelah serangkaian rapat pagi. Saat dia makan bersama teman-temannya, mereka mengobrol tentang beban kerja departemen mereka yang berat tetapi sepakat bahwa makanan yang baik membuatnya lebih dapat ditoleransi. Telinga Yu terangkat ketika dia mendengar nama Taikishi disebut di meja sebelah. Berpura-pura tidak mendengarkan, dia bersandar saat pujian gadis itu adalah ketergantungan, tinggi badan, dan pesona. Namun, kekaguman mereka segera terasa lebih seperti ketertarikan, membuatnya tidak nyaman. Teman-temannya, yang juga menyadari, tidak setuju bahwa Tateishi memang menarik. Kata-kata mereka membangkitkan ketidakamanan dalam dirinya, dan saat dia melirik gadis-gadis yang berpakaian rapi, dia menjadi sangat sadar akan penampilannya yang sederhana dan kurangnya usaha yang dia lakukan untuk terlihat menarik, bahkan saat dia bersama Tateishi. Yu mulai meragukan apakah dia melakukan cukup untuk menarik perhatian Tetei. Malam berikutnya, dia segera memperhatikan perubahan. Dia berpakaian lebih elegan dari biasanya, sikapnya yang tenang membuatnya merasa tidak nyaman. Sebelum dia bisa bertanya, Yu mengomentari kehangatan ruangan dengan nada sugestif, mencoba menciptakan suasana romantis. Salah paham, Tetei hanya menurunkan suhu pendingin ruangan. Tanpa gentar, Yu kembali mengisyaratkan keinginannya untuk keintiman. Namun, alih-alih merespon seperti yang dia harapkan, dia meyakinkannya bahwa dia selalu bisa jujur padanya. Dengan lembut, dia mengaku merasa tidak aman setelah mendengar gadis-gadis kafetaria mengaguminya dan ingin terlihat lebih menarik. Dengan senyuman, dia meyakinkannya bahwa dia satu-satunya yang dia cintai, meskipun dia diam-diam khawatir tentang popularitasnya sendiri. Didorong, Yu dengan berani melepas atasannya dan menciumnya, mengejutkannya. Meskipun terkejut, dia dengan lembut bertanya apakah mereka bisa memperlambat karena dia belum mandi, tetapi dia bersikeras untuk merawatnya. Beberapa saat kemudian, dia merasa canggung, menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak terlalu terburu-buru. Tersentuh oleh perasaannya, Teteishi mengangkatnya ke tempat tidur, menikmati koneksi mereka. Pagi berikutnya, dia merenungkan mikrofon sebelumnya. Di dalam lift, Chihara memperhatikan wajahnya yang teralihkan dan bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Yua mengabaikannya. Ketika gadis-gadis kafetaria kembali memuji Takishi, dia tidak lagi merasa cemburu, hanya bangga bahwa dia miliknya. Saat pintu lift terbuka, Teteishi masuk, berhenti sejenak sebelum berdiri di samping gadis-gadis itu. Salah satu dari mereka dengan aneh bertanya tentang akhir pekannya. Mencari detail, menangkap tatapan Yu, Teteishi dengan santai menyebutkan bahwa dia biasanya menghabiskannya dengan pacarnya. Saat kelompok itu keluar, Chihara kembali kepada Yu, terkejut. Bermain santai, Yu hanya mencatat bahwa itu bukan kejutan, mengingat sifat baiknya. Teishi menikmati hari yang tenang yang jarang terjadi di tempat kerja saat seluruh kantor mengadopsi suasana liburan dengan obrolan hidup tentang rencana musim panas memenuhi udara. Maria dengan antusias membagikan perjalanan mendatangnya ke Nagoya. Sementara Shizuno mengatakan dia akan melewatkan liburan, menghindari keramaian yang tidak disukainya. Rasa ingin tahu kemudian beralih ke rencana Teishi, mendorongnya untuk mengingat pertengkaran panas dengan Yui sebulan sebelumnya tentang memilih tempat liburan. Tanpa bantuan agen perjalanan, mereka berkumpul di apartemen Yui dan brosur tersebar di atas meja.
Taehishi segera. Dia menolak pilihan pertamanya, Okinawa, karena takut badai dan topan bisa merusaknya. Yu berargumen bahwa masih banyak yang bisa dinikmati, tetapi Tateishi merasa rencana perjalanan yang dia buat terlalu membebani untuk liburan singkat mereka. Dia lebih suka perjalanan yang lebih santai ke Hokkaido, dengan pemandian air panas, perjalanan yang indah, dan grill yang nyaman, tetapi Yu merasa itu terdengar membosankan, mendambakan sesuatu yang lebih menarik. Frustrasi, Tateishi dengan acuh tak acuh mengatakan mereka bisa pergi kemanapun dia mau, tanpa sengaja terdengar tidak peduli. Ini membuat Yu kesal, yang tiba-tiba menyarankan untuk membatalkan perjalanan jika mereka tidak bisa setuju pada sesuatu yang menyenangkan untuk keduanya. Menyadari kesalahannya, Tateishi dengan cepat meraih tangannya, meyakinkannya bahwa tujuan tidak penting selama mereka bersama. Dia kemudian ragu-ragu mengaku bahwa yang sebenarnya dia inginkan adalah menikmati mandi pribadi bersamanya, karena ini adalah perjalanan pertama mereka sebagai pasangan. Kejujurannya membuat Yu terkejut, dan rasa kesalnya memudar menjadi rasa malu. Untuk meringankan suasana, dia dengan main-main mengundangnya untuk mandi bersamanya saat itu juga. Itu adalah apa yang diam-diam dia inginkan. Meskipun Yu menikmati kedekatan di bak mandinya yang sempit, Tateishi tidak berpikir bahwa mandi di hotel yang luas akan jauh lebih baik. Dia kemudian menyarankan untuk mencoba hotel di Yamanashi, mengisyaratkan bahwa itu mungkin kompromi yang sempurna. Kembali ke masa sekarang, Tetsushi memberitahu rekan-rekannya bahwa dia berencana mengunjungi Yamanashi, kota asalnya. Saat hari kerja berakhir, Yu dengan antusias menyelesaikan tugas-tugasnya, bersemangat untuk pulang dan mengemas untuk perjalanan yang sudah lama dinantikan. Tepat saat dia akan pergi, Tetsushi mengiriminya pesan untuk memeriksa kabar. Dia tersenyum, siap untuk membalas, tetapi sebelum dia bisa, kekacauan meledak di kantor. Krisis di Departemen Perencanaan membuat segalanya berantakan. Itsuru memberitahu Yu dan Yukiko bahwa mereka akan bertemu untuk lembur memperbaiki masalah tersebut. Harapan Yu untuk pergi lebih awal langsung lenyap. Sementara itu, Tateishi semakin khawatir saat jam berlalu tanpa kabar darinya. Yu telah meninggalkan ponselnya di tas untuk fokus sepenuhnya menyiapkan produk untuk pengiriman. Itsuru merasakan tekanan dari tenggat waktu yang mendekat dan frustrasinya membuat Yu dan Yuko jelas bahwa begadang semalam adalah hal yang tidak terhindarkan. Hati Yu terasa berat saat dia menyadari liburannya mungkin dibatalkan, meskipun dia tahu Tateishi akan mengerti, dan kekecewaan mulai merayap masuk. Dia berusaha untuk tetap maju, bertekad untuk menyelesaikan dengan cepat. Secara tak terduga, tim Onshita tiba untuk membantu, mempercepat kemajuan, dan untuk kelegaan semua orang, mereka berhasil menyelesaikan tepat waktu. Yu bahkan mengejar kereta terakhir pulang, kelelahan tetapi merasa triumfan. Rencana musim panasnya aman. Saat dia berjalan pulang, Tateishi tiba-tiba meraih lengannya, khawatir terlihat di wajahnya setelah dia tidak menjawab pesannya. Melihatnya yang kelelahan, kekhawatirannya berubah menjadi kelegaan saat dia lembut mengusap pipinya, diam-diam meyakinkannya bahwa perjalanan mereka masih berlangsung. Yu tersenyum, merespons sentuhannya, stresnya memudar. Pagi berikutnya, Shizuno menikmati momen tenang di kafe favoritnya. Kizuki bergabung dengannya, dan ketika dia menyebutkan untuk melewatkan keramaian musim panas untuk istirahat yang aneh, dia merasakan koneksi yang tenang. Tanpa banyak kata, mereka menikmati sarapan bersama, berbagi pemahaman yang damai. Tateishi dan Yu akhirnya memulai perjalanan yang telah lama mereka nantikan, dengan pemberhentian pertama di toko makanan penutup tradisional yang menawarkan kue tetesan hujan hanya di akhir pekan. Yu dengan antusias mengambil satu gigitan, matanya bersinar dengan tekstur yang bergetar, dan senyuman bahagia menyebar di wajahnya saat dia menikmati rasa segarnya. Tateishi mengamatinya dengan hangat, dipenuhi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya dengan berada di sampingnya. Meskipun ini adalah kota kelahirannya, semuanya terasa baru dan menarik karena dia berbagi pengalaman ini denganmu. Noda kecil di pipinya kamu usap lembut dengan sapu tangan, tetapi sebelum dia menarik diri, seorang anak di dekatnya memperhatikan. Tanpa ragu, kamu mengaitkan lengan dengan Tateishi, dengan main-main bersikeras bahwa itu adalah hal yang normal bagi pasangan. Namun, momen manis mereka tiba-tiba terputus ketika seorang reporter TV lokal mendekat, menanyakan apakah mereka ingin diwawancarai. Kamu, yang sebelumnya berani, tiba-tiba panik memikirkan untuk mengumumkan hubungan mereka secara publik dan langsung pergi. Kemudian, saat mereka menuju tempat berikutnya, Tadashi menggoda dia karena bereaksi berlebihan, menjelaskan bahwa itu hanya stasiun lokal kecil. Tidak ada orang dari tempat kerja yang akan melihatnya. Yu merasa malu, tetapi frustrasinya cepat memudar saat mereka tiba di ladang bunga matahari yang luas. Dengan gembira, dia berlari di depan, mengambil banyak foto, sementara Tadashi tertinggal di belakang, senang mengagumi pemandangannya. Tadashi benar-benar terpesona olehnya, merasa tidak ada yang bisa mengalahkan momen ini. Bahkan dengan perasaan itu, dia secara impulsif berlari dan mencuri ciuman cepat, membuatnya terkejut. Saat hari berakhir, mereka check-in di hotel yang nyaman dengan kamar mandi pribadi. Yua langsung merasa bahwa pengeluaran itu sepadan, menikmati kemewahan langka dan dengan antusias menantikan petualangan esok hari. Kemudian, saat mereka bersantai bersama, TTC menjadi canggung secara tidak biasa, memberinya bir dan mengingat kembali camp pelatihan perusahaan beberapa tahun yang lalu. Dia mengingatkan tentang malam mereka tinggal untuk membersihkan setelah rekan kerja mereka yang mabuk dan mengaku bahwa saat itulah dia jatuh cinta padanya. Dengan kejujurannya dan tatapan penuh kasih, jantung Yu berdebar. Merasa berani, dia mendekat dan menciumnya dalam-dalam. Pagi berikutnya, Yu berpegang pada Tateishi, enggan meninggalkan tempat tidur, mendambakan lebih banyak perhatian darinya. Dia dengan senang hati memenuhi permintaannya sampai layanan kamar tiba dengan sarapan, akhirnya mendorong mereka untuk memulai hari. Takeshi membawa Yu berkeliling pedesaan, menunjukkan tempat-tempat populer dan makanan lokal. Dia dengan antusias membeli lebih banyak camilan daripada yang seharusnya, bingung antara apa yang akan dibawa pulang dan apa yang akan disimpan untuk dirinya sendiri. Saat berjalan-jalan, Yu melihat stan anggur dan taiki. Dia tegang, bertanya-tanya apakah itu milik keluarganya yang menanam dan menjual anggur.
Yu tetap membeli beberapa, bersemangat untuk mencobanya. Mereka menemukan tempat untuk duduk, dan ketika dia mencicipi satu, matanya melebar dan penuh kegembiraan, rasa manisnya melebihi harapannya. Mencicipi anggur dari bagian atas tandan, dia menyadari masing-masing memiliki rasa yang unik. Ted Ishii membanggakan bahwa anggur keluarganya bahkan lebih baik. Yu mendengus berpikir, menikmati pemandangan yang tenang, tiba-tiba merasa dorongan untuk mengunjungi lagi, bukan hanya untuk pemandangan dan makanan, tetapi untuk bertemu keluarga Tadishi dan mencoba anggur mereka. Pagi berikutnya mereka bangun segar, masih terjerat di bawah selimut. Dengan waktu sebelum sarapan, mereka mempertimbangkan momen intim lainnya, tetapi Yuwa memilih untuk berendam terakhir di pemandian air panas pribadi sebelum pulang. Bersantai di air hangat, dia berharap perjalanan ini bisa lebih lama tetapi merasa terisi ulang dan siap menghadapi pekerjaan. Takeshi tersenyum mendengar kata-katanya, mengagumi dedikasinya saat dia menatapnya menunggu pemikirannya. Dia berhenti sejenak sebelum mengungkapkan bahwa dia mempertimbangkan ujian sertifikasi yang lebih tinggi, berharap itu bisa mempercepat kemajuan karirnya. Yuza merasa senang dengan ambisinya dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengusulkan agar mereka menetapkan tujuan untuk tahun depan, dengan yang kalah dalam taruhan mereka menanggung biaya perjalanan Yamanashi berikutnya. T.I.T., dia mulai berargumen, menunjukkan betapa sulitnya ujian tersebut, tetapi antusiasme Yu membuatnya terpengaruh, dan dia setuju, memilih untuk menikmati momen tersebut dan menantikan tahun depan. Kembali ke kantor, sedikit tanya menarik perhatian rekan kerjanya, meskipun mereka tidak banyak bertanya. Maria, yang baru kembali dari Megoya, membagikan camilan dengannya dan, mengejutkannya, juga menawarkan beberapa kepada Yu, mengisyaratkan adanya koneksi yang tak terduga. Tadishi panik menyadari bahwa Yu pasti akan memberikan oleh-oleh Yamanashi kepada Maria sebagai balasan. Ketakutannya terkonfirmasi ketika Maria membagikan makanan khas Yamanashi, mengatakan bahwa Yu dengan bersemangat membicarakan perjalanan itu dan bahkan menyarankan tempat-tempat untuk dikunjungi. Saat Tadishi mendengarkan, pipinya memerah dengan senyuman malu, merasa bangga dengan betapa senangnya Yu menikmati waktu mereka bersama. Dia diam-diam berjanji untuk terus melakukan yang terbaik di tempat kerja agar mereka bisa berbagi lebih banyak petualangan. Suatu malam, Yu dan Tadishi duduk bersama di meja, sangat terfokus pada tugas mereka. Keduanya telah menetapkan tujuan ambisius untuk tahun ini dan berkomitmen untuk mencapainya. Yu belajar untuk ujian penggurunan, membolak-balik catatan dan menyoroti poin-poin penting sementara Tadishi dengan hati-hati menyempurnakan proposal produknya untuk presentasi yang akan datang. Apartemen yang tenang dipenuhi dengan suara lembut halaman yang dibolak-balik dan ketukan keyboard. Pagi berikutnya, Yu mempresentasikan idenya kepada kepala seksi, gugup tetapi penuh harapan. Dia merasa lega ketika menerima umpan balik positif bahwa ada revisi yang perlu dilakukan, tetapi dia merasa bangga dengan kemajuannya. Didorong, dia tetap bertekad untuk memperbaiki diri. Saat dia menuju rapat, dia mendengarkan rekannya memuji produk sukses anggota staf baru. Sebuah keraguan muncul, tetapi dia mengingatkan dirinya bahwa bahkan kemajuan kecil itu berarti. Yui dan Itsuro memasuki rapat dengan Departemen Pengembangan Bisnis. Sementara Yui bersemangat untuk mendorong proyeknya maju, Itsuro mengeluh, tidak suka dengan diskusi tersebut. Dia tidak akur dengan Hiromi, perwakilan departemen tersebut. Seorang mantan bintang penjualan yang dikenal karena insting tajam dan pendekatannya yang langsung. Ketika rapat dimulai, Hiromi segera langsung ke pokok permasalahan. Dia dengan cepat meninjau data Departemen Perencanaan dan menyebutnya terlalu kompleks. Dengan nada tegas, dia menggariskan perbaikan yang diperlukan, bersikeras agar mereka menyederhanakan proses mereka. Yu menyaksikan dengan kagum. Ini adalah pertama kalinya dia bekerja dengan Hiromi, dan ketegasan Hiromi mengesankannya. Namun, Itsuro membela sistem tersebut sebagai tepat dan efisien. Hiromi tetap tegas, menunjukkan ketidakefisienan dan menganggap beberapa langkah sebagai tidak perlu. Perdebatan meningkat hingga Itsuro tiba-tiba menjauh untuk menerima telepon, meninggalkan Yu sendirian dengan Hiromi. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Hiromi menawarkan posisi kepadanya di Departemen Pengembangan Bisnis baru. Dia menjelaskan bahwa timnya sangat membutuhkan bakat baru dan bahwa proposal terbaru menarik perhatiannya. Di Departemen Perencanaan, persaingan sangat ketat dan usahanya mungkin tidak diperhatikan selama bertahun-tahun. Tetapi di departemennya, dia bisa memberikan dampak langsung dan mendapatkan pengakuan yang pantas dia terima. Yu mendengarkan dalam keheningan terkejut, menyadari bahwa ini bukan sekadar tawaran. Ini adalah kesempatan untuk mendefinisikan ulang karirnya. Tertegun oleh ide untuk berpindah departemen, dia berjuang untuk memutuskan. Setelah bekerja, dia mengunjungi sebuah department store dengan Tadishi, di mana produk dari tim pengembangan bisnis baru dipajang. Tadishi terkejut dengan kerumunan dan pers setelah Sam. Ketika barang-barang mereka, Yu menyadari bahwa menarik perhatian departemen ini adalah pencapaian besar, tetapi merasa bingung. Produk tersebut luar biasa, jauh di luar apa yang biasa dia alami. Memegang kotak coklat, keraguan mulai muncul. Sebuah transfer menjanjikan tantangan dan pengakuan baru, namun meninggalkan perannya saat ini terasa seperti meninggalkan tujuan dan rekan-rekannya. Dia juga menyadari bahwa pindah departemen akan membatalkan taruhan yang dia buat dengan Tatishi. Saat dia mulai terjebak dalam pikirannya, Tatishi dengan main-main mencubit pipinya, mengembalikannya ke momen saat itu. Dia mengingatkannya untuk fokus pada apa yang benar-benar dia inginkan daripada khawatir tentang pendapat orang lain. Sebuah tepukan menenangkan di kepala menyusul sebelum dia memberi isyarat untuk melanjutkan. Pembicaraan lebih lanjut harus menunggu karena kehilangan kereta pulang adalah sebuah lelang. Perjalanan dia menuju stasiun tidak banyak membantu menenangkan pikirannya yang gelisah. Pagi berikutnya, dia mengenakan penampilan energik seperti biasa selama presentasinya, tetap fokus meskipun pikirannya melayang ke ketidakpastian masa depannya. Perubahan halus dalam sikapnya diperhatikan, tetapi dia mengabaikan kekhawatiran apapun, enggan untuk berbagi perasaannya yang sebenarnya.
Seiring berjalannya hari, beban tugas Departemen Perencanaan semakin jelas. Beban kerja sangat berat, dan meskipun dia ingin melanjutkan proposalnya, tugas-tugas yang lebih mendesak membutuhkan perhatian. Dia menyadari bahwa berpindah departemen mungkin memberinya kebebasan untuk mengejar proyek yang benar-benar dia pedulikan. Pagi berikutnya, email tak terduga dari Hiromi tiba. Sekumpulan materi yang luas penuh dengan analisis dan wawasan berharga untuk proyeknya. Sebelum dia bisa memprosesnya sepenuhnya, sebuah panggilan telepon membuatnya terjaga dari kenyataan. Dia lupa sebuah tugas dari hari sebelumnya yang menyebabkan penundaan dalam proyek yang sedang berlangsung. Beberapa orang di bagian kantornya merasa terhina. 6 tahun di perusahaan, dia membuat kesalahan yang begitu sederhana. Saat meninggalkan kantor, dia disambut dengan senyuman menenangkan dari rekan-rekannya. Dukungan mereka mengangkat semangatnya. Namun, keraguan yang mengganggu terus menghantuinya. Ketidakpastiannya mungkin menyebabkan kesalahan yang tidak perlu, berdampak tidak hanya pada kemajuan dirinya sendiri, tetapi juga efisiensi timnya. Terbebani oleh pikiran, dia berjuang untuk berkonsentrasi malam itu. Dia mencari penghiburan, melakukan kunjungan mendadak ke Taishi, frustrasi karena kesalahannya di tempat kerja. Dia memohon padanya untuk membantunya melupakan hari yang mengerikan itu, tetapi bahkan dalam pelukannya, kekhawatirannya tetap ada. Dimanapun dia pergi, dia takut membawa keraguan dan perjuangan yang sama. Merasakan kesedihannya, Taishi dengan main-main merapikan rambutnya, meyakinkannya bahwa merenungkan tindakannya berarti dia sudah memperbaiki diri. Setelah tenang, dia mengantarnya ke stasiun, meskipun dia menawarkan agar dia tinggal. Dia menolak, mengetahui bahwa dia memiliki tanggung jawab keesokan harinya. Minta maaf karena kunjungan larut malam, dia disambut dengan senyuman hangatnya, mengingatkannya bahwa dia selalu diterima. Pagi berikutnya, dia secara tak terduga bertemu Haromi. Tanpa ragu, dia bertanya apakah dia mempertimbangkan untuk pindah ke pengembangan bisnis dan mengundangnya ke seminar yang mungkin membantunya memutuskan. Sebelum dia bisa menjawab, Inumis melihat proposal di tangannya dan menanyakannya. Dia mengakui bahwa dia melewatkan tenggat waktu dan berencana untuk menjatuhkannya, tetapi Haromi bersikeras bahwa ide-ide bagus memiliki nilai terlepas dari waktu. Ketika dia ragu, dia mengambil pendekatan yang belak-belakan, menyebutnya pengecut. Panggilan itu menyakitkan, tetapi itu memicu sesuatu dalam dirinya. Bertekad untuk membuktikan bahwa dia salah, dia mengumpulkan keberaniannya dan langsung menuju kantor kepala bagiannya. Seperti yang diharapkan, dia berlipat ganda. Dia belum menyelesaikan revisi yang diminta, dan dengan beban kerjanya, mengambil proyek baru tampak tidak realistis. Namun untuk pertama kalinya, Yu berdiri teguh. Dia bersikeras bahwa dia bisa memperbaiki proposal seiring berjalannya waktu dan sepenuhnya siap untuk memimpin proyek tersebut. Mengambil napas dalam-dalam, dia akhirnya mengaku. Dia lebih memilih untuk fokus pada proposal ini daripada melanjutkan tugasnya yang sekarang. Kepala seksi mempelajari dirinya sebelum mengakui keandalannya, menjelaskan bahwa dia mengira Yu puas dengan beban kerjanya. Melihat ambisinya, dia setuju untuk mempertimbangkan proposal tersebut dan bahkan menawarkan untuk menyesuaikan tanggung jawabnya. Dengan mata yang bersinar karena lega dan semangat, Yu kembali ke mejanya, di mana Chiharu, yang telah menyaksikan semuanya, mengucapkan selamat kepadanya. Saat dia duduk, dia menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya membela dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa Hiromi kemungkinan telah mengatur momen ini untuk mendorongnya maju. Tantangannya memaksanya untuk menghadapi keraguannya dan membuat pilihan. Malam itu, dia memanjakan dirinya dengan sepotong kue dari lini baru Departemen Pengembangan Bisnis. Dengan rasa kaya yang meleleh di mulutnya, rasa tekad yang baru muncul. Keesokan harinya mereka mengunjungi Hiromi untuk meminta maaf atas perilakunya yang lalu, mengakui bahwa dia telah bersikap acuh tak acuh ketika dia hanya berusaha membantu. Dia secara resmi menolak tawaran transfernya, memilih untuk fokus pada peluncuran produk baru di Departemen Perencanaan. Namun, dia mengejutkannya dengan meminta untuk bergabung dalam seminar, bersemangat untuk belajar dari keahlian timnya. Yu secara terbuka mengakui wawasan Hiromi membantunya menyadari kekurangan dalam pendekatannya, mengagumi metode terstruktur namun tegasnya. Haromi bersikeras bahwa jika dia mendapatkan manfaat dari pengetahuan departemennya, dia juga akan memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh departemennya. Setelah minggu yang melelahkan, Yu dan Taishi bersantai di spa batu, kehangatan meredakan kelelahan mereka. Melihat Yu yang santai, Hadeshi merasa puas saat Yu beralih dari dirinya yang biasanya terfokus pada kerja menjadi suasana yang lebih penuh kasih dan bermain, menggoda bahwa dia adalah sumber penyembuhannya yang sebenarnya. Suatu malam setelah bekerja, Yu dan Taishi merencanakan kencan, tetapi Yu terjebak dalam proyek mendadak. Dengan putus asa, Tati memutuskan untuk tidak menunggu dan pergi ke tempat tusuk sate ayam kecil untuk minum dan makan. Menikmati kesendirian, dia menghabiskan waktu untuk makan. Iklan hiking di TV restoran menarik perhatiannya dan dia membayangkan Yu dengan perlengkapan hiking yang membuatnya tersenyum. Dia dengan cepat mengusir pikiran itu, memarahi dirinya sendiri karena memikirkan pacarnya saat sendirian. Fokusnya bergeser ketika dia mendengar sekelompok pria mengeluh tentang istri mereka. Taki bertanya-tanya apakah dia akan merasa sama tentang pasangan masa depannya, tetapi dia membayangkan kehidupan hangat bersamanya, dengan kebahagiaan sederhana seperti pulang ke senyumannya. Tiba-tiba, seorang pria menerima telepon dari istrinya dan terburu-buru untuk menemuinya, dengan teman-temannya menggoda dia karena menjadi suami yang paling setia meskipun keluhannya. Tagishi tersenyum menyadari bahwa cinta bertahan dengan cara yang tidak terduga. Setelah 1 jam, dia bertemu Yu di stasiun, dan meskipun dia terlihat lelah, wajahnya bersinar ketika melihatnya. Namun senyumnya memudar saat dia memperhatikan aroma alkohol yang samar di tubuhnya. Dia cemberut, menyebutkan betapa dia sangat menantikan untuk minum bersamanya malam itu. Tagishi menawarkan untuk mentraktirnya apapun yang dia inginkan dan suasana hatinya langsung ceria. Dia meminta sesuatu yang mewah, anggur, keju,
dan pencuci mulut yang kaya untuk diakhiri. Setelah menikmati makanan, kamu merasa puas, dan mereka berjalan melalui jalanan, mengagumi dekorasi liburan. Yu berhenti di depan etalase toko untuk mengagumi aksesori yang halus, dan Teteishi mengamatinya, menyadari sudah hampir 6 bulan sejak mereka mulai berkencan. Dalam perjalanan pulang di kereta, dia mendengar sekelompok gadis berbicara tentang bagaimana salah satu pacar mereka merayakan ulang tahun mereka dengan meriah, membuat mereka merasa istimewa. Ini membuat Teteishi bertanya-tanya apakah dia harus melakukan sesuatu untukmu, dengan ulang tahun 6 bulan dan Natal yang semakin dekat. Keesokan harinya di tempat kerja, dia menggulir ponselnya mencari ide hadiah, sudah membayangkan reaksi Yu. Lawson berpikir dia tidak menyadari Maria mendekatinya. Dia bertanya apa yang membuatnya merasa begitu bahagia, dan dia dengan cepat mencoba untuk pulih dengan bertanya hadiah kejutan seperti apa yang dia inginkan. Pertanyaannya menimbulkan lebih banyak kecurigaan di Maria dan Shizuno saling bertukar tatapan yang tahu. Nanti malam itu, saat bersantai denganmu, Tadashi memperhatikan bahwa dia tidak mengenakan banyak aksesori dan membayangkan betapa manisnya dia dengan anting, kalung, atau cincin. Saat Yu pergi ke kamar mandi, Tadashi memanfaatkan kesempatan untuk mencari ponselnya untuk hadiah yang sempurna. Dia kembali secara tiba-tiba, membuatnya terkejut. Dia dengan cepat mengunci layarnya mencoba menenangkan sarafnya dan terlihat alami. Tanpa menyadari rahasianya, Yu mengundangnya ke acara pencuci mulut pada hari Sabtu. Dia ragu sebelum menolak, mengikuti persiapan ujian, meskipun sebenarnya dia berencana membelikannya hadiah. Akhir pekan itu, Teiki mengunjungi toko khusus mencari perhiasan. Terlalu banyak pilihan, cincin, gelang, kalung, seorang asisten penjualan memperhatikan ketidakpastiannya dan menawarkan bantuan. Saat dia membayangkan kamu mengenakan berbagai aksesori, dia tertarik pada sepasang cincin pasangan yang elegan. Asisten penjualan menjelaskan nilai sentimentalnya dan tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk memilihnya. Sebelum menyelesaikan, dia menyarankan untuk mengukir dan menyimpannya sampai dia mengonfirmasi ukuranmu. Teiki, dia setuju, puas dengan pilihannya. Sementara itu, kamu menyelesaikan acara pencuci mulut dengan temannya Chiharu. Saat mereka pergi ke kafe, dia secara tiba-tiba melihat Tateshi di seberang jalan. Keesokan harinya, terjebak dalam pikirannya, dia membayangkan kencan romantis di mana dia memberikan cincin dan mereka mengungkapkan perasaan mereka. Dalam kenyataannya, Yuzu diam-diam mengukur ukuran cincinmu saat kamu tidur. Tateshi berencana menggunakan trik tali klasik, perlahan membungkus benang tipis di sekitar jarimu setelah kamu tertidur. Namun, Yu mulai curiga dengan kunjungannya yang tiba-tiba, sudah merasa aneh bahwa dia bersikeras datang meskipun ada rencana belajarnya. Keraguannya semakin meningkat ketika Tateshi dengan santai mengklaim bahwa dia di rumah sepanjang hari, bertentangan dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Saat Yu mulai tertidur, Takeshi dengan hati-hati mengukur jarinya, diam-diam merayakan keberhasilannya. Namun, malam itu, Yu terbangun dan menemukan dia di ponselnya, kecemasannya semakin meningkat. Keesokan harinya, Takeshi tetap teralihkan di tempat kerja, dengan antusias menantikan makan malam Jumat, membayangkan momen sempurna untuk memberikan hadiahnya. Sementara itu, Yu tidak bisa menghilangkan kecurigaannya, terganggu oleh perasaan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Saat dia berjuang untuk fokus, rencana Takeshi mulai berantakan, mengamankan reservasi restoran terbukti sulit dan frustrasi meningkat. Kemudian, pesan darimu muncul, meminta untuk bertemu, tetapi dia dengan terk menjawab bahwa dia sibuk, bersikeras menunggu hingga Jumat. Tanpa memeriksa balasan, dia terburu-buru pergi untuk membeli cincin. Melalui jalan-jalan yang ramai, Tadashi menggerutu tentang rencana makan malamnya yang hancur, berharap cincin-cincin itu masih bisa menyelamatkan hari. Dia hampir mencapai toko sebelum tutup dan akhirnya mengambil perhiasan yang telah dipilihnya dengan hati-hati. Memegang kotak kecil itu, sebuah sensasi menggembirakan mengalir dalam dirinya, sampai kamu tiba-tiba muncul di belakangnya. Berbalik, kamu bertemu tatapan tajamnya saat dia menuntut jawaban, menghadapkan dirinya tentang melihatnya di kota Sabtu lalu ketika dia mengklaim sedang belajar. Mencari-cari alasan, dia terdiam di bawah tatapan tajamnya. Dia mendesak maju, bersikeras ingin tahu apa yang dia sembunyikan. Kepanikan muncul saat memikirkan untuk memberinya hadiah sekarang, tetapi dia dengan cepat mengabaikannya. Ini bukan saat yang tepat. Dia mendesaknya untuk menunggu 1 hari lagi, tetapi keraguannya hanya memicu frustrasinya. Dengan tekad, kamu menyatakan bahwa dia akan tinggal bersamanya sepanjang malam untuk memastikan dia tidak menyembunyikan apapun lagi. Saat kejutan yang direncanakannya hancur, frustrasinya beralih menjadi kerentanan. Keraguan membayangi ekspresinya, tubuhnya bergetar saat ketidakpastian menguasainya. Pikiran bahwa dia mungkin meninggalkannya melintas di benaknya. Dalam kesedihannya, Hitishi meninggalkan rencananya. Tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan tas hadiah, menyadari tidak ada alasan untuk menyimpannya sebagai rahasia lebih lama. Yu menemukan sebuah kotak perhiasan dengan 2 cincin perak, masing-masing terukir namanya. Takeshi bergerak canggung, menghindari tatapannya, malu dengan gesturnya sendiri. Dia menyarankan agar dia hanya memakainya pada hari libur atau di rumah untuk menjaga hubungan mereka tetap rahasia di tempat kerja. Untuk memberikan kejutan, Yu berjanji akan memakainya setiap hari, dengan bangga mengungkapkan cintanya. Dia pergi dengan senyuman saat dia mengucapkan terima kasih dengan penuh air mata, mengakui bahwa dia lupa tentang ulang tahun 6 bulan mereka. Saat pintu tertutup, hasrat mengambil alih, pakaian cepat terlepas. Takeshi menggoda ketidaksabaran mereka, tetapi tidak ada yang peduli. Tepat sebelum segalanya meningkat, Yu tiba-tiba bertanya tentang rencananya untuk besok. Sedikit terengah-engah, dia mengaku ingin membawanya ke restoran mewah, tetapi sudah penuh. Mendengar penyesalan di suaranya, dia meyakinkannya, mengatakan bahwa hanya bersamanya sudah cukup. Saat alarm berbunyi, menandai tengah malam dan ulang tahun mereka, dia menatapnya dengan senyuman lembut dan penuh kasih.
Dia mengangkat tangannya, mencium cincin itu, dan membisikkan harapannya untuk menghabiskan selamanya dicintainya, mengunci kata-katanya dengan ciuman dalam yang lain. Keesokan harinya, Yu menyajikan ide camilan bertema Sakura kepada kepala seksi. Dia menyukai konsepnya tetapi merasa kurang berdampak, khawatir tidak akan menjangkau audiensnya. Kritikan itu membuat Yu kecewa, tetapi saat dia melihat cincin perak di jarinya, kehangatan yang menenangkan mengisi dirinya. Dia tidak pernah meminta hadiah fisik tetapi sekarang dia mengerti betapa berarti rasanya memiliki sesuatu yang melambangkan cinta. Tersenyum dia mengenang perjalanan 6 bulan mereka yang tidak sempurna tetapi luar biasa. Kemudian saat istirahat, teman-temannya memperhatikan betapa seringnya dia melirik cincin itu. Rasa ingin tahu meningkat dan kamu mengakui bahwa dia telah menjalin hubungan selama 6 bulan. Teman-temannya, yang tidak terkejut, menggoda dia, membuat pipinya memerah saat mereka berkomentar betapa cintanya pacarnya padanya. Kamu merasa senang, bahagia bisa berbicara terbuka tentang hubungannya meskipun dia menjaga identitas Tateishi sebagai rahasia. Sementara itu, Tateishi di departemen akuntansi mengenakan cincin yang serasi sebagai kalung di bawah bajunya. Setelah bekerja larut malam, Tanishi mengirim pesan kepadamu untuk mengatakan bahwa dia akhirnya dalam perjalanan pulang. Cahaya jalanan yang berkilau dengan lampu perayaan mengingatkannya bahwa Natal sudah dekat. Menyadari bahwa ini adalah liburan pertama mereka bersama sebagai pasangan, dia bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya istimewa untukmu. Sebelum tidur, dia meneleponnya dan dengan santai menanyakan rencananya, tetapi dia tanpa acuh tak acuh, mencatat bahwa pekerjaan akan membuatnya sibuk. Kurangnya antusiasme itu mengejutkannya. Keesokan paginya, Shizuno tiba di kantor dengan mengeluh tentang sakit perut akibat terlalu banyak minum di pesta liburan. Dia menggerutu tentang meningkatnya beban kerja departemen mereka saat menjatuhkan tumpukan kertas tebal di meja TTI. Di departemen perencanaan, Itsuru berjuang untuk mengikuti dan kamu, meskipun dengan tugasnya sendiri, menawarkan untuk membantu. Malam itu, dia bersantai di apartemen TTI sambil makan malam dan minum, menghargai kenyamanan rumahnya. Namun, ketika dia menyarankan agar dia tinggal semalaman, dia ragu. Yuffie menolak, mengklaim tidak memiliki pakaian cadangan dan ada rapat pagi-pagi. Sambil makan, TTI menanyakan tentang proposal produknya. Dia mengakui bahwa dia cemas dan sibuk agar tidak terlalu berpikir, meskipun itu hanya menambah stres liburannya. Menyadari tumpukan bukunya, dia menggoda tentang belajar mendadak, tetapi dia membalas bahwa dia hanya memproyeksikan karena dia lebih suka merencanakan. Dia terdiam, terjebak dalam kebiasaannya sendiri. Keesokan paginya, Shizuno dan Kizuki sarapan di kafe biasa mereka. Dia memberinya CD dan dia dengan antusias menerimanya, berjanji untuk mendengarkannya. Dengan senang hati, dia mencatat selera musik mereka yang sama meskipun ada perbedaan usia. Saat mereka mengobrol, dia merasa nyaman, tetapi menyadari keterikatannya yang semakin dalam tiba-tiba berdiri. Kizuki mengikutinya, mengklaim ada pekerjaan. Menyadari gosip di tempat kerja, Shizuno menyarankan agar dia pergi lebih dulu, mengatakan bahwa dia bisa tinggal sedikit lebih lama. Dia mengangguk mengerti dan pergi sementara dia tetap merasa tidak nyaman. Dia khawatir telah menjadi terlalu akrab dengannya, perbedaan usia 8 tahun mereka menambah keraguannya. Pertemuan pagi mereka di kafe telah menjadi rutinitas dan dia menikmati kebersamaannya lebih dari yang seharusnya. Menangkap dirinya memikirkan senyumannya, dia segera mengingatkan dirinya tentang batas profesional di antara mereka. Malam itu, Shizuno melangkah keluar ke kota, melihat pasangan-pasangan berjalan di bawah lampu Natal. Pemandangan meriah itu membuatnya bertanya-tanya tentang rencana Kizuki, tetapi dia mengusir pikiran itu, memarahi dirinya sendiri. Kenangan menyakitkan muncul kembali, membuatnya mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Mungkin menjauh sekarang akan menghentikan perasaan ini tumbuh. Sementara itu, Tati menghabiskan malamnya belajar sambil makan makanan microwave, menyadari Natal hanyalah hari kerja biasa. Keesokan paginya, Kazuki duduk di meja kafe biasa mereka, bingung dengan ketidakhadiran Shizuno hanya untuk kemudian menemukan dia terkejut oleh suaranya di departemen akuntansi. Dia datang untuk mengumpulkan biaya pesta tahun ini, tugas yang diberikan kepadanya. Tok siap menghadapi dia dengan cepat menyerahkan dokumen-dokumen itu, menjaga pertukaran tetap singkat. Kemudian di lift, Tateishi dan Yu membahas pesta karena departemen mereka akan merayakan bersama. Takeshi khawatir hubungan rahasia mereka mungkin terungkap, terutama karena Yu tidak terhambat saat minum, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia bisa mengatasinya. Ketika pintu lift terbuka, mereka secara naluriah melangkah terpisah, takut terlihat terlalu jauh. Di pesta, kedua departemen menikmati malam yang meriah. Takeshi, yang duduk dekatmu, memperhatikan cincin yang dia berikan dan menjadi terganggu. Shizuno, merasakan ketidaknyamanannya, ragu untuk bertanya ada yang salah. Sementara itu, Yukiko dengan senang hati mengomentari duduk dengan kelompok yang sama dari pertandingan bisbol. Takeshi akhirnya teringat memelukmu dalam panasnya F. Permainan itu, sejenak melupakan bahwa mereka berada di antara rekan kerja. Saat dia meliriknya, dia sedang mengobrol santai dengan Maria, tidak menyadari pikirannya. Seorang anggota staf menyarankan putaran minuman lainnya, dan ketika Shizuno dan Kizuki sama-sama memesan dinger ale, Shizuno dengan cepat mengubah pesannya menjadi teh oolong yang membingungkan Kizuki. Sementara itu, meja lain menggoda Tateishi dan Yu tentang kedekatan mereka setelah bergabung dengan perusahaan bersama. Yu menjawab dengan main-main, mengesankan Tateishi, yang secara halus mengetuk kakinya sebagai tanda setuju. Pertukaran yang tenang itu terputus ketika Chiharu menarik perhatian, membuat mereka sejenak merasa gugup. Namun, dia hanya memuji ulasan camilan Maria dan mengungkapkan keinginannya untuk berteman. Saat malam semakin larut, Tateishi merasa lega karena dia tetap dekat dengan Yu tanpa kecurigaan. Tapi sebelum dia bisa bersantai, Chiharu dengan antusias menyarankan karaoke. Yu tiba-tiba memberi isyarat padanya untuk menolak, tetapi dia melewatkan isyarat itu dan dengan bersemangat setuju. Yu semakin gugup di bawah tatapan tajam Tateishi, perhatian diamnya membuatnya merasa sadar.
Untuk mengalihkan perhatiannya, dia menantangnya untuk menyanyikan lagu yang sulit, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Itsuro dengan antusias mengklaimnya, membanggakan bahwa itu adalah lagu terbaiknya. Kizuki mengukur Shizuno untuk menyanyi berikutnya, tetapi dia ragu, merasa tertekan oleh sorotan. Justru saat dia akan menolak, melodi yang familiar dimainkan, salah satu dari band yang dia cintai. Terkejut, dia bergegas keluar untuk mengumpulkan pikirannya, meyakinkan dirinya bahwa pilihan Kizuki tidak berarti. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya, dia muncul khawatir tentang perilakunya. Kekhawatirannya membuatnya semakin tidak nyaman, dan ketika dia menyarankan untuk pergi lebih awal, dia panik. Bertekad untuk menekan emosinya, dia kembali dan cepat-cepat memesan bir. Sementara itu, Chiharu dengan main-main mendesak Maria untuk mengenakan pakaian lucu saat tampil. Meskipun tidak nyaman, Maria mengejutkan semua orang dengan memilih pakaian bergaya seragam sekolah dan menyanyi dengan percaya diri yang tak terduga. Suaranya mempesona kelompok hingga terdiam. Merasa berani, dia mendekat ke Tateishi dan menyarankan untuk menyanyi. Seketika, dia menyesali hal itu, tetapi dia sudah menggulir tablet, meyakinkan dirinya bahwa itu baik-baik saja. Dengan teman-teman mereka yang mabuk tidak menyadari, mereka tampil bersama, suara mereka menyatu dengan energi malam itu. Pada malam Natal, kantor tetap sibuk. Shizuna menyarankan istirahat, dan Maria menyebutkan camilan gratis di ruang istirahat. Tateishi menuju kafetaria untuk kue dan secara tak terduga menemukan Yu. Dia menyapanya, tetapi dia menjawab dengan dingin. Terkejut, dia mengambil sepotong kue dan duduk di sampingnya, menonton TV. Yu, teralihkan oleh segmen rap yang menarik, mencatat. TIT, dia mengaguminya, menyadari bahwa hanya dengan bersamanya sudah cukup. Melihat sekantong camilan, dia mengenali mereka dari proyek pertamanya. Dia mengakui bahwa mereka ditarik dari Ra karena penjualan yang buruk, tetapi dia meyakinkannya. Usahanya masih sesuatu yang patut dibanggakan. TIT terdiam mendengar kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar menikmati Natal. Sejak bergabung dengan perusahaan, pekerjaan telah menghabiskan liburannya, membuatnya terjebak dalam hal-hal sepele seperti isi kulkas kantor. Namun, tahun ini terasa berbeda. Memiliki seseorang di sisinya yang menawarkan dukungan dia membuat musim ini sedikit lebih ringan. Tatapan mereka yang saling berbagi berbicara banyak, tetapi momen itu terputus oleh sebuah pesan. Usulannya telah diubah. Telah disetujui. Dengan semangat, dia menawarkan untuk membelikannya kopi, dan untuk pertama kalinya, Natal terasa layak untuk dirayakan. Di tempat lain, Shizuno secara tak terduga bertemu Kizuki, yang mempertanyakan ketidakhadirannya di kafe biasa mereka. Dia kebingungan mencari alasan, mengisyaratkan bahwa dia mungkin tidak akan kembali. Dia dengan santai menyebutkan ingin mengembalikan CD yang dipinjamnya, kata-katanya membuatnya merasa tidak nyaman. Tak terpengaruh oleh rumor di tempat kerja, dia bersikeras bahwa mereka harus terus menikmati kafe. Saat dia berbalik untuk pergi, dia berjanji akan mengembalikan CD itu ketika mereka bertemu lagi. Tentang kata-katanya masih terngiang, membuat Shizuno semakin sulit untuk mengabaikan perasaannya. Secara impulsif, dia memanggilnya, menyarankan agar mereka bertukar nomor agar dia tidak perlu membawa CD itu. Saat mereka melakukannya, dia dengan tenang menerima kenyataan bahwa dia telah jatuh cinta pada Kizuki, tidak lagi peduli tentang batasan kerja. Jika Anda menikmati perjalanan seri ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan. Semua dukungan Anda membantu saya untuk terus menghadirkan ringkasan berkualitas tinggi.